Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Islami Talk bersama saya Jojo. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Majelis Ulama Indonesia, yaitu Gus Naji, di Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme di MUI Pusat. Kali ini kita akan bicara soal konflik di Timur Tengah. Nah, langsung saja. Halo Gus Naji. Ya, halo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Gus, langsung saja nih Gus. Gus Naji kan udah lama ya tinggal di Timur Tengah ya Gus ya. Nah, kalau nggak salah di Suriah ya? Ya. Iya, berapa tahun tuh Gus? Saya dulu S1 di sana. Ya, sempat juga berkeliling ke beberapa negara Timur Tengah yang lain. Alhamdulillah pernah tentu ke Arab Saudi, ke Lebanon, ke Maroko, ke Tunisia dan beberapa negara yang lain. Oh, iya. Di negara-negara itu ada konflik ya Gus ya? Iya, untuk saat ini memang Timur Tengah itu masih bergejolak. Sebetulnya kan wilayah Timur Tengah ini memang sejarah konfliknya panjang, tapi untuk yang terakhir ini paling tidak itu sejak tahun 2011 gejolak itu terjadi, apa yang dinamakan dengan Arab Spring ya, atau musim semi Arab. Jadi sejak tahun 2011 itulah terjadi huru-hara atau peristiwa politik yang besar, kekacauan politik ya, di mana massa turun ke jalan-jalan, dimulai waktu itu dari Tunisia. Tunisia itu pertama kali, kemudian merembet ke Mesir, merembet ke Yaman, merembet ke Maroko, merembet ke Libya, merembet ke Suriah. Itu kekacauan yang luar biasa sampai pemerintahan di negara tersebut itu jatuh. Di Mesir Husni Mubarak jatuh, di Tunisia Ben Ali Zainal Abidin juga jatuh, di Yaman Ali Abdullah Saleh juga jatuh, di Libya Muammar Gaddafi juga jatuh, dan di beberapa negara lain pemerintahannya ini sampai jatuh karena rakyat turun dengan jumlah yang sangat besar menuntut pergantian pemerintah dengan tuntutan demokratisasi dan seterusnya. Namun ternyata pada saat atau di beberapa negara itu peralihan kekuasaannya tidak berjalan dengan smooth, transisinya tidak berjalan dengan baik, sehingga ada beberapa negara yang masih chaos sampai dengan saat ini. Bahkan ada beberapa negara yang tidak mempunyai pemerintahan, seperti di Yaman, seperti di Libya. Tentu ada yang sudah mulai pulih seperti di Mesir. Di Suriah sendiri juga sampai sekarang masih belum betul-betul pulih ya. Meskipun pemerintahan di sana tidak jatuh, tapi sempat kehilangan sebagian besar wilayahnya karena dikuasai oleh kelompok-kelompok teror ini itu, dan juga oleh beberapa negara tetangganya ya. Sampai dengan saat ini masih ada beberapa wilayah yang belum dikuasai oleh pemerintah. Jadi memang gambaran dari umat Islam di Timur Tengah ini memang belum menyenangkan gitu, perkembangannya belum menyenangkan. Karena itu saya sering mengatakan bahwa Indonesia itulah sebetulnya gambaran Islam masa depan gitu. Kita ini di Indonesia bersyukur sekali dengan jumlah umat Islam yang terbanyak, populasi umat Islamnya di dunia. Kemudian juga kita bisa memberikan wajah Islam yang relatif toleran, kemudian juga bisa membangun peradaban semacam ini ya. Ketika kita bicara soal Islam yang wasatiyah, mestinya Indonesia yang bicara. Kenapa? Karena Indonesia ini di samping punya teori tapi juga punya prakteknya gitu. Prakteknya ada. Berbeda dengan ulama-ulama Timur Tengah ketika bicara soal moderasi beragama, Islam yang wasatiyah, tapi realitas negara mereka kan tidak seperti itu. Kalau nggak salah pas awal banget pemantik Arab Spring itu, fenomena Arab Spring, ada pedagang sayur yang membakar diri ya? Iya betul, itu di Tunisia, Bu Azizi namanya. Jadi Bu Azizi ini adalah seorang pedagang sayur yang frustasi. Dia berhutang kredit untuk berjualan, namun kemudian jualannya itu dirazia oleh semacam Satpol PP di sini. Dan kemudian dia frustasi, menyiram diri dengan minyak, lalu membakar diri di depan kantor pemerintah. Dan pada saat itu dilakukan, itu memicu atau membangkitkan kemarahan rakyat banyak, karena
sebetulnya Bu Azizi ini adalah mewakili perasaan warga di Indonesia pada saat itu. Karena itu mereka turun. Tapi tentu proses semacam ini juga tidak baik berjalan, terbukti bahwa ternyata negara-negara tersebut tidak sukses dalam menjalankan transisi. Kalau secara ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah di tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan tidak ada yang namanya tradisi melawan pemerintah, itu tidak ada. Jadi meskipun dulu misalnya pada peristiwa Mihnah pada saat kekuasaan itu menganut ideologi Mu'tazilah, umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak melakukan pemberontakan karena itu bukan tradisi kita. Jadi pemberontakan yang dilakukan di Timur Tengah pun sebetulnya bukan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mempunyai tradisi anti pemerintah itu adalah kelompok Khawarij. Karena kelompok radikal yang merupakan neo Khawarij, ya, jelmaannya Khawarij atau Khawarij baru, kelompok radikal teror itu dari sekian banyak nama, sekian banyak kelompok, ciri universalnya itu satu, yaitu mengkafirkan pemerintahannya. Anda lihat saja, semua kelompok radikal itu pasti mengkafirkan pemerintahannya. Tidak Jamaah Islamiyah, tidak Jamaah Ansarud Daulah, tidak Jamaah Ansarus Syariah, tidak Jamaah Ansarut Tauhid, maupun kelompok-kelompok yang lain, NII, semua mengkafirkan pemerintahannya. Itu ciri universalnya yang pasti dimiliki oleh mereka. Itu berbeda dengan kita, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kooperatif dengan pemerintah dan tidak mempunyai tradisi pemberontakan. Mereka pengennya apa sih, Gus? Mereka sebetulnya, mereka ini kan kelompok politik. Mereka ingin mendirikan entitas politik yang bernama khilafah atau daulah Islamiyah. Itu. Padahal kan kita semua tahu bahwa khilafah itu kan tidak ada dasarnya. Baik di Al-Quran, hadis, perkataan para ulama kan tidak ada yang memerintahkan. Kita mencari di Al-Quran hadis atau ayat atau hadis yang memerintahkan pendirian khilafah itu tidak akan ketemu. Tidak ada dasarnya sebetulnya. Mendirikan negara Islam juga tidak ada dasarnya. Dulu Nabi ketika mendirikan negara di Madinah, dasarnya juga Piagam Madinah. Nabi tidak mengatakan ini dasarnya Al-Quran. Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Dasarnya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu apa? Piagam Madinah itu adalah satu kesepakatan politik, kontrak politik antar elemen masyarakat yang ada di Madinah pada saat itu. Kalau untuk Indonesia, Piagam Madinah itu Pancasila itu. Jadi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu adalah konsensus dasar kita yang sudah kita sepakati di kalangan semua umat Islam maupun umat non-Muslim yang ada di Indonesia. Itu kesepakatan yang harus kita jaga. Nah berarti itu bukan gerakan agama dong, tapi gerakan politik. Gerakan politik sebetulnya, gerakan politik, murni gerakan politik. Karena kalaupun misalnya yang bisa mendirikan khilafah itu satu kelompok A misalnya, maka kelompok B yang sama-sama mengusung khilafah juga tidak akan ikut kelompok A. Ya contohnya ISIS kan sudah berhasil mendirikan kekhilafahan di Suriah, di Irak, di Nigeria, di Mesir, di beberapa tempat yang mereka klaim sebagai teritorial khilafah. Tapi kan Hizbut Tahrir juga tidak mau gabung. Kenapa? Karena khalifahnya ISIS bukan kelompoknya dia. Sebetulnya ini murni kelompok politik. Apalagi seperti Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu kan hizb artinya partai. Tahrir itu pembebasan, partai pembebasan. Jadi seharusnya mereka itu ngaku saja mereka itu kelompok politik. Bukan gerakan dakwah sama sekali. Kalau saya mengatakan ini bukan gerakan dakwah. Ini kelompok politik yang inkonstitusional melawan negara. Nah, terus ada bendera tauhid itu gimana? Tidak ada, itu propaganda. Ya, kan kalau kita melihat sekali lagi rujukan kita beragama sebagai umat Islam itu kan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Sementara di semua sumber itu tidak ada. Istilah bendera tauhid itu tidak ditemukan. Terminologi bendera tauhid itu di Al-Quran juga tidak ada, di hadis tidak ada. Jadi sebetulnya mereka ini mengikuti siapa? Simbol gerakan politik saja ya? Ya betul, memang itu hanya propaganda sebetulnya, propaganda politik. Di samping dasarnya tidak ada, kemudian juga munculnya terminologi bendera tauhid itu kan di Suriah sebetulnya, yaitu Liwa'ut Tauhid pada saat itu. Tapi nama apa ini? Itu nama kelompok teror yang ada di Suriah, kelompok teroris Liwa'ut Tauhid. Anda bisa cek itu, lihat di Google, ada kelompok teroris Liwa'ut Tauhid. Sekarang ini kita sebagai umat Islam
tidak boleh mudah tertipu dengan simbol-simbol keagamaan maupun propaganda-propaganda membawa ayat, membawa hadis, termasuk ya salah satunya propaganda cucu Rasul misalnya. Kan sekarang ini mudah sekali orang mengaku cucu Rasul kemudian naik ke panggung provokasi. Terus banyak orang percaya gitu ya. Padahal kan di Suriah kelompok ini kan juga digunakan oleh mereka bahwa cucu Rasulullah itu memang ada gitu. Tapi kan ketika dilakukan sebagai propaganda itu kan sangat mendegradasi. Itu yang terjadi di Suriah. Salah satu kelompok teroris yang berperang di Suriah itu namanya kelompok Ahfadur Rasul, cucu-cucu Rasul gitu. Jadi musuh Islam itu kan sebetulnya kebodohan. Dan ulama mengatakan bahwa innallaha la yu'badu bil jahli. Allah itu tidak mau disembah dengan kebodohan. Itu. Sekarang ini banyak orang yang semangat beragamanya mungkin menggebu-gebu, entah itu nafsu atau apa, tapi tidak dibarengi dengan, tidak ditopang dengan ilmu agama. Sehingga apa? Alih-alih mereka ini mengaku membela Islam, sebetulnya mereka merusak nama Islam gitu. Perilaku caci maki, perilaku kekerasan yang ditampilkan di panggung, di publik kita sekarang itu kan sangat merusak Islam ya. Yang paling menggiriskan ya Gus ya, kadang ada di berseliweran ya di media sosial tuh kayak gini, oh itu halal darahnya gitu. Nah saya tuh pernah dengerin podcastnya Gus sama Deddy Corbuzier nih, bilang Gus gini bilangnya, kalau kejahatan dibungkus sama agama itu kelihatannya mulia gitu. Betul, itu yang saya rasakan karena tadi saya kan dulu waktu konflik awal di Suriah kan saya masih ada di sana. Jadi saya merasakan betul bagaimana atmosfer denyut nadi kehidupan di tengah-tengah konflik itu dan bagaimana agama itu betul-betul diperalat ya. Agama itu hanya dijadikan alat sebagai legitimasi politik dan kekerasan. Saya melihat di sana pembunuhan ada di mana-mana, Pak. Jadi konflik Suriah itu korbannya lebih dari 1 juta yang meninggal. Itu yang terhitung, yang ketahuan. Tentu yang tidak ketahuan lebih banyak. Tapi itu kan semua di atas namakan jihad. Itu kan jahat sekali. Padahal yang dibunuh sesama Muslim. Teman-teman saya itu banyak yang meninggal dalam konflik itu. Termasuk guru saya. Guru saya itu namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Beliau padahal sedang pengajian. Yang dikaji adalah Al-Quran. Dilakukan di masjid. Tempat yang suci di waktu yang mulia yaitu di malam Jumat, tapi kemudian kelompok yang mengatasnamakan Islam ini maju ke depan dan kemudian meledakkan diri. Jadi yang dibunuh sesama Muslim tapi di atas namakan jihad. Membunuh itu kejahatan, tapi ketika dibungkus dengan jihad terlihat mulia, seakan-akan sedang memperjuangkan Islam. Kemudian merampok itu kejahatan, tapi ketika dibungkus dengan ghanimah terlihat mulia. Mencuri itu kejahatan, tapi ketika dibungkus dengan faid terlihat mulia. Kemudian berzina itu kejahatan, tapi ketika dibungkus jihad nikah, kita tidak pernah loh lihat kalimat jihad nikah itu di kitab-kitabnya para ulama, tapi itu di waktu konflik itu ada. Dan ini dilegitimasi oleh ISIS salah satunya, oleh kelompok teror yang ada di sana. Memukul orang, bukan dakwah ya sebetulnya, melakukan membawa pentungan kemana-mana itu kan juga kejahatan, tapi ketika dibungkus amar ma'ruf nahi mungkar itu juga kelihatan mulia. Jadi ini bagaimana konsep-konsep keagamaan itu betul-betul didegradasi maknanya oleh mereka, dan itulah ada tanggung jawab kita sebagai umat Islam, apalagi yang pernah belajar di pesantren atau di perguruan tinggi Islam, harus tampil ke masyarakat dan memberikan pencerahan, meluruskan konsep-konsep yang menyimpang semacam itu. Harus diterangkan kepada masyarakat bahwa jihad itu kan sebetulnya kebaikan. Kata Imam Ibnul Qayyim, bahkan Imam Ibnul Qayyim yang mestinya dijadi rujukan oleh mereka mengatakan bahwa jihad itu adalah berusaha keras melakukan kebaikan, itu namanya jihad, apapun itu. Itu jihad. Kemudian dan seterusnya. Tapi sekarang itu kan orang melihat jihad kan takut itu. Syariat juga begitu. Syariat itu kan mestinya membawa rahmat, karena Allah itu menurunkan syariat kan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, itu kan. Tapi sekarang kan orang kemudian ada yang tidak ngerti, akhirnya takut syariat itu.
itu kita jangan menyatakan bahwa itu Islamofobia atau apa. Kita yang harus introspeksi. Itu berarti kita itu gagal menampilkan wajah Islam, wajah syariat yang sebetulnya. Kenapa sampai orang itu takut, sampai menganggap Islam itu agama kejahatan? Kenapa? Karena memang kita gagal menampilkan wajah Islam yang sebetulnya gitu. Makanya misalnya Habib Ali Al-Jufri itu bilang bahwa ketika ada orang menggambar kartun Rasulullah, beliau mengatakan, wahai Rasul, mohon maafkan mereka karena itu bukan karena mereka benci Islam, tapi sebetulnya itulah karena mereka sebetulnya benci terhadap Islam yang kita gambarkan ini. Kan Islam itu kan ibarat komoditas, kita ini kan salesnya. Sebaik apapun barangnya, kalau salesnya menjengkelkan, orang akan jengkel dengan. Sekarang kebaikan saja, Mbak, kalau diberikan dengan cara yang tidak baik, itu orang tidak akan ingat terhadap kebaikan itu. Jadi misalnya gini, nih saya misalnya mau memberikan emas, ini emas misalnya, saya mau berikan ke Mbak, tapi caranya saya menyampaikan saya lempar. Itu kan yang diingat lemparannya, bukan emasnya. Jadi gitu. Maka dari itu menampilkan kebenaran Islam itu juga harus dengan cara yang benar gitu. Tidak seperti sekarang gitu. Karena itu tadi ya, ketika kita menyampaikan kebaikan dengan cara yang tidak baik, orang akan mengingat cara kita menyampaikannya itu gitu. Nah, untuk menampilkan wajah Islam yang baik ya Gus ya, itu kan perlu peran ulama ya Gus ya. Nah, kalau dulu nih Gus, pas di konflik Timur Tengah yang udah lama banget, yang bahkan sampai sekarang belum selesai, itu kan ada ulama tuh Gus di situ. Itu mereka melakukan apa Gus pada saat ada konflik? Saya pikir gini, memang itu kan menjadi pertanyaan banyak orang ya, bahwa kenapa di Timur Tengah itu dengan banyaknya ulama kok bisa kacau balau seperti itu. Mungkin begini, ini penilaian saya. Salah satu hal yang menjadikan Timur Tengah itu mudah konflik karena memang tidak adanya simpul-simpul pengikat masyarakat gitu. Artinya ulama memang banyak, tapi mereka misalnya mohon maaf sebatas menulis kitab. Kan tidak ada di Timur Tengah ulama punya organisasi yang menjadi pengikat. Tidak ada ulama di Timur Tengah yang punya pondok pesantren. Pondok pesantren itu hanya ada di Indonesia. Dan sedangkan peran pondok pesantren itu luar biasa gitu. Dan kemudian kita ini di Indonesia memang punya banyak sekali alat-alat perekat. Misalnya ada tetangga yang baru lahiran, misalnya ada tasyakuran gitu. Mau bepergian berangkat umroh misalnya atau haji juga sama. Jadi banyak sekali momen-momen untuk berkumpul, bermusyawarah, membicarakan inilah yang menjadi simbol-simbol pengikat. Nah, inilah yang dirusak oleh kelompok yang namanya Salafi Wahabi sekarang. Itu mereka membid'ahkan ini, mereka menyesatkan, mereka memusyrikan. Padahal kalau ini semua tidak ada, gimana kita bisa kenal dengan tetangga kalau tidak ada momen-momen perkumpulan seperti itu. Kita berbuat salah sepanjang tahun dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara, kadang-kadang mau meminta maaf juga malu. Satu-satunya kesempatan yang paling baik itu setelah Idul Fitri, kita datang ke rumahnya, halal bihalal. Itu satu-satunya hal untuk rekonsiliasi konflik sebetulnya, tapi kemudian dibid'ahkan oleh mereka. Nah, ini kenapa kelompok Salafi Wahabi itu sangat merusak sebetulnya keberadaannya, dan embrio ideologi yang ada di kelompok teror itu adalah Salafi Wahabi sebetulnya. Terakhir itu Gus, wayang ya Gus ya? Ya betul, wayang. Itu bukti bahwa mereka itu tidak punya wawasan tentang sejarah, tentang kearifan lokal. Wayang itu kan salah satu metode para ulama dulu berdakwah. Jadi kalau sekedar mengharamkan saja itu mudah, Pak. Misalnya ada dulu kan ulama-ulama yang masuk ke Indonesia, Wali Songo itu kan berdakwah dengan sangat bijaksana. Kalau pada saat itu wayang itu misalnya datang langsung diharamkan, ya otomatis mereka nggak akan kenal Islam, langsung ditolak Islam itu. Tapi kan dengan bijaksananya coba Sunan Kalijaga itu mengubah wayang itu yang tadinya mungkin penuh dengan ideologi-ideologi yang di luar Islam, diubah kemudian tokoh-tokohnya ini menjadi tokoh-tokoh, ada ulamanya,
ada rakyat biasanya, ada tokoh masyarakatnya, kemudian misalnya kalimat syahadat, kalimosodo dimasukkan, Petruk, Gareng, Semar, itu kan semuanya kan ada pesan-pesan keislaman filosofisnya. Petruk itu kan fatruk, Bagyan itu kejahatan, bagong, Syamir itu kan artinya bersemangatlah, melakukan khairon, Gareng itu kan kebaikan, fatruk Bagyan, Syamir khairon, tinggalkan kejahatan, bersemangat melakukan kebaikan. Itu ada pesan-pesan di dalam wayang itu seperti itu. Kalau sekedar mau mengharamkan saja ya mudah, seperti Nabi dulu. Ini kan mencontoh Nabi, bagaimana Nabi berdakwah pada saat orang Arab itu sangat kecanduan dengan minuman keras. Itu sampai ada 4 tahapan. Diterangkan bahwa memang ada kebaikannya khamr ini, tapi juga ada keburukannya gitu. Sampai kemudian wala taqrabus shalah wa antum sukaro. Udah ya silahkan kalau mau minum tapi jangan mendekati waktu sholat gitu. Sampai yang terakhir bahwa innamal khamru wal maisiru ila akhiril ayah itu. Setelah itu baru diharamkan. Itu tahapannya panjang. Sama kata sahabat Umar, kalau dulu Nabi Muhammad itu datang langsung bilang khamr ini haram, ya kami tidak akan meninggalkan khamr. Iya. Pelan-pelan, humanis ya, sangat humanis. Salah satu sifatnya dakwah itu kan harus tadarruj, harus bertahap gitu. Dan al-aslu fil asya itu kan al-ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu yang tidak ada dalil yang mengharamkan itu kan diperbolehkan. Sekarang kelompok-kelompok ini kok senang sekali mengharamkan gitu. Senang sekali menyetempel haram. Gitu. Apapun diharamkan padahal itu suatu hal yang mubah. Misalnya contoh soal perbankan. Itu kan ramai sekali soal perbankan. Kok bisa mereka mengatakan bahwa perbankan itu haram? Padahal perbankan itu kan tidak ada di masanya Nabi gitu. Kalau soal riba, semua umat Islam pasti mengharamkan riba. Tapi perbankan itu kan tidak semuanya riba gitu. Jadi mereka ini mempersulit hidup beragama padahal Nabi mengatakan bahwa ad-dinu yusrun, agama itu kemudahan. Kemudian Nabi itu ma khayra baina amrayni illa ikhtara aisaruhuma. Nabi itu kalau disuruh milih antara 2 hal, Nabi pasti pilih yang mudah. Kenapa mereka mempersulit? Bu'istu bil hanifiyati samhah, kata Nabi, saya itu diutus dengan agama yang mudah itu dan toleran. Iya. Nah Gus, kalau di media sosial nih Gus, saya kan sering lihat ya, selain sering banget mengharamkan, kayak suka ada selebaran-selebaran gitu Gus yang ayo nyumbang buat ke Suriah, ayo nyumbang buat ke sini gitu. Nah itu sebenarnya dananya nyampe nggak sih Gus? Saya sendiri sebetulnya tidak merekomendasikan sumbangan-sumbangan semacam itu kecuali melalui jalur yang resmi. Jalur yang resmi itu ya melalui jalur pemerintah. Atau lebih baik kan begini, sebetulnya daripada nyumbang kepada yang tidak jelas, tetangga kita kan masih banyak kesulitan. Sumbang aja tetangga-tetangga kita. Kalaupun terpaksa harus menyumbang kepada Rohingya misalnya, atau kepada Palestina atau ke Suriah, itu kita harus selektif dan memilih jalur yang tepat. Kenapa? Karena kalau sampai kita salah itu resikonya juga besar. Karena apa? Sekarang itu pengumpulan donasi itu banyak yang hanya dijadikan sebagai pengeruk atau mengeruk dana dari masyarakat, tapi sayangnya mereka mengatasnamakan kemanusiaan, tapi alokasinya adalah digunakan untuk suatu hal yang bertentangan atau berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena sudah banyak peristiwanya, orang menggalang untuk rakyat Suriah, ternyata bukan untuk rakyat Suriah, untuk kelompok teroris yang berperang di Suriah gitu. Nah iya, terus tipsnya gimana Gus tuh biar tahu oh ini yang benar, terus ini yang ternyata disalahgunakan oleh kelompok. Jadi ya tentu harus selektif tadi ya, memilih misalnya yang sudah jelas nih, ya ke Lazisnu kan ada lembaga amil zakat NU, itu kan sudah jelas lisensinya. Kemudian di Muhammadiyah juga ada Laziz Muhammadiyah, itu kan sudah jelas. Daripada yang baru-baru misalnya meskipun namanya baik, misalnya Laziz Umar bin Khattab misalnya, namanya kan baik tapi kan belum tentu ini menyampaikan ideologinya sahabat Umar bin Khattab. Ini kan bisa jadi digunakan untuk hal-hal yang menyimpang dan banyak yang tidak amanah, saya pikir. Karena itu selektif saja, terutama lebih baik lagi menurut saya ya nyumbang kepada tetangga yang dekat, kan itu lebih prioritas. Karena sekarang itu banyak hal yang namanya nama baik. Misalnya sekarang itu banyak sekali
pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Imam Syafi'i. Tapi ternyata di dalamnya itu isinya Wahabi yang memusuhi Imam Syafi'i itu. Kemudian yang maksudnya bukan memusuhi apa, bertentangan ajarannya dengan Imam Syafi'i gitu. Kemudian kalau ini saya mengutip Kiai Idrus Romli, Kiai di Jawa Timur. Dia bilang banyak sekarang itu masjid namanya Masjid Abu Bakar, tapi isinya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu kata beliau gitu. Jadi sekarang itu jangan terkecoh dengan nama. Namanya kan bagus. Las Abdurrahman bin Auf di Lampung kemarin. Tapi Abdurrahman bin Auf kan untuk kebaikan, nah ini untuk terorisme itu. Jadi masyarakat selektif. Memang kita ini masyarakat Indonesia itu menurut World Giving Forum itu salah satu masyarakat paling dermawan. Tapi kedermawanan itu kan harus tersalurkan dengan baik gitu. Jadi sebetulnya ya Islam sangat menganjurkan menolong orang ya Gus ya. Iya. Tapi ya kalau tetangga kita kelaparan terus kita jauh banget nolongin yang di Timur Tengah. Kan yang disebut oleh Nabi kan tidak beriman seseorang yang dirinya kenyang sementara tetangganya, yang disebutkan tetangganya kelaparan gitu. Jadi bukan misalnya tidak beriman seseorang yang kenyang sementara negara lain kelaparan, kan tidak mengatakan begitu, tetangganya. Artinya perhatikan dulu tetangganya. Nah seringkali kan orang-orang seperti ini sama tetangganya saja tertutup, tidak pernah mau nyapa tetangganya. Bahkan ada yang disampaikan salam saja mereka nggak mau jawab karena merasa bahwa itu kelompok lain yang kafir gitu. Nah itu jadi ironis memang. Jadi saya pikir memang kita ini tugas kita berat untuk menyampaikan pencerahan-pencerahan terus kepada masyarakat. Semangat religiusitas masyarakat itu kan meningkat. Nah, itu harus diarahkan ke jalurnya yang sesuai. Jangan sampai karena ulama juga sudah mengatakan bahwa semangat beragama yang tidak disertai ilmu itu berbahaya. Nah, itu biar apa yang terjadi di Timur Tengah nggak terjadi di sini ya. Betul. Tidak terjadi di sini dan jangan sampai terjadi dimanapun. Karena itu kasus-kasus yang terjadi di Suriah ini kita harus amati betul, pelajari betul, ambil ibrohnya, jangan sampai kesalahan yang pernah terjadi di sana ini juga terjadi di Indonesia. Sekarang ini banyak propaganda khilafah misalnya, mengatakan ada korupsi solusinya khilafah, ada kemiskinan solusinya khilafah, ada minyak goreng langka misalnya solusinya khilafah gitu. Padahal kan mereka tidak bisa memberikan contohnya di mana ada negara menerapkan khilafah terus makmur itu di mana. Sementara sejarah khilafah kita ini juga beraneka ragam gitu. Ada yang baik tapi juga ada yang berdarah-darah. Banyak sekali sejarah kekhilafahan kita itu yang berdarah-darah. Kenapa harus kita ulangi kesalahan-kesalahan semacam itu gitu. Jadi sementara khilafah yang pernah ada yang kita pernah alami itu ya khilafah yang ada di Suriah dan di Irak. Tapi hasilnya apa? Hasilnya kehancuran. Itu negara-negara yang dulunya makmur sekarang menjadi negara yang babak belur. Lihat Libya di masanya Muammar Gaddafi itu menjadi negara terkaya di Afrika. Sekarang jadi apa? Sekarang jadi negara gagal. Itu Yaman, kemudian Suriah, Irak, itu semua dulu negara-negara makmur. Suriah itu saya ngalami sendiri bagaimana makmurnya Suriah. Setelah ada ISIS tidak membawa kebaikan sama sekali, membawa kehancuran gitu. Jadi kita harus belajar, kita jangan mudahlah tertipu dengan atau tergoda dengan propaganda-propaganda itu, terbuai dengan janji-janji manis khilafah yang palsu itu. Gitu. Iya, memang kan begini, mereka itu kan strategi mereka kan panjang ya. Jadi, tapi gampangnya begini, kalau seseorang mau, ini misalnya ini kejahatan ini, mau ngeracun misalnya seseorang, apakah kira-kira racunnya diberikan, nih tolong diminum? Kan nggak mungkin, kasih ke gelas, gelasnya kan baik nih, isinya kan air mineral, menyegarkan gitu, tapi kan di dalamnya ada racun. Kadang-kadang awalnya temanya parenting, bagus,
mengajarkan anak supaya tidak nakal dan seterusnya. Tapi nanti ujung-ujungnya, wah kalau ada khilafah, ibu-ibu bisa tidur nyenyak gitu, anak-anak nggak akan nakal lagi, seperti itu. Jadi itu kan bahasa-bahasa propaganda saja gitu. Iya, jadi awalnya ngajakin, terus nanti solusinya khilafah ya Gus ya. Oke Gus, sekian dulu ya Gus ya kali ini. Terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya, banyak semoga banget nih bermanfaat. yang didapetin dari obrolan ini. Makasih ya Gus ya. Sama-sama, Mbak. Ya. Ya. Baik semuanya, sekian dulu di Islami Talk bersama saya Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.